Mari kita mulai ceritanya dengan judul Raja Kosong. Sebelum mendengarkan cerita ini, silakan klik tombol like-nya. Gunakanlah handset untuk mendapatkan pengalaman horor yang luar biasa. Ayo kita mulai. Pada sore menjelang malam, tepatnya saat adzan maghrib berkumandang, aku mengalami kecelakaan sepeda motor di sebuah jalan raya yang memang ramai. Motorku rusak berat. Aku mengalami patah tulang di kaki kiri karena menghantam bahu jalan dengan keras. Sebelum kecelakaan, aku memang melaju dengan kecepatan tinggi karena hilang konsentrasi. Aku hampir menabrak seorang penyeberang jalan. Aku memang berhasil menghindar, tapi aku hilang kendali dengan motor masih melaju dengan kecepatan tinggi, sampai akhirnya menabrak pembatas jalan dan membuatku terpental. Aku mendapatkan perawatan intensif dari para dokter. Singkat cerita, malam itu aku dirawat di rumah sakit terdekat. Aku sudah diperban dan dipasang gips. Aku saat itu masih sadar karena memang tak ada luka serius kecuali kakiku. Aku ditempatkan di sebuah ruangan yang sepi. Hanya ada beberapa pasien yang mendiami ruangan ini. Dan disinilah aku mulai merasakan hal-hal aneh. Bagas, bapak sama ibu pulang dulu ya. Nanti pagi kita balik ke sini lagi, ucap ayahku. Aku yang masih berbaring mengangguk dan mengiyakan ucapannya. Aku gak lama-lama kan di sini, tanya aku. Enggak akan lama kok, jawab ayahku yang kemudian berjalan meninggalkanku. Aku menempati ranjang di ujung kiri ruang, tapi di sampingku masih ada satu ranjang lagi yang kosong, yang merupakan ranjang paling dekat dengan dinding. Ranjangku dan ranjang kosong itu dibatasi oleh sebuah tirai yang dapat dibuka apabila digeser. Sementara pasien lainnya berada di seberang ranjangku. Jadi singkatnya, aku sendirian berada di barisan ini. Aku memutuskan untuk istirahat malam ini karena memang sudah lelah rasanya. Aku coba pejamkan mata dan berusaha tertidur, tapi aku tidak bisa langsung tidur. Aku raih ponselku yang diletakkan ayahku di meja. Aku juga mengambil botol minum. Sambil menunggu kantuk datang, tanganku bergerak berselancar di dunia maya. Tak lupa aku juga mengabarkan pada teman-teman di tempat kerja perihal keadaanku sekarang. Namun tak ada satupun jawaban. Maklum karena memang sudah larut malam. Saat sedang asik bermain ponsel, aku mendengar suara gerakan seseorang dari arah samping. Ya, dari arah ranjang kosong itu. Aneh sekali, karena pada saat aku datang, aku lihat ranjang itu memang kosong. Dan apabila ada anggota keluarga pasien lain yang tidur di sana, seharusnya aku mendengar suara tirai dibuka. Aku berusaha mengabaikan mungkin suara itu dari arah lain. Aku salah dengar.
walau sebenarnya aku sedikit takut juga. Setelah beberapa saat bermain ponsel, aku menaruh kembali ponselku dan hendak tidur. Saat sedang memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara jelas dari arah ranjang kosong tadi. Suara perempuan. Mas, kakinya kenapa? Tanya suara itu. Aku kembali membuka mata, pelan-pelan menoleh ke arah samping. Perasaanku campur aduk, jantungku berdebar keras. Entah apa yang ada di balik tirai pembatas itu. Bagaimana bisa ada orang yang berbicara di sana, menyapa aku pula. Aku memberanikan diri, lantas aku balik bertanya. Ada orang? Ada. Jawab suara itu. Karena penasaran, segera aku menarik tirai hingga terbuka, dan aku melihat ranjang kosong itu sekarang sudah ditempati oleh seorang pasien wanita, umurnya sekitar 25 tahunan, lengkap dengan baju pasien dan juga selang infus. Dia menatapku sambil tersenyum. Aku semakin bingung karena sejak tadi tak ada orang yang datang, apalagi menempati ranjang itu. Loh, Mbak, kapan datangnya? Tanyaku bingung. Saya sudah 2 hari di sini, Mas. Wanita itu menjawab dengan nada bingung juga. Tadi saya datang masih kosong kok. Balasku. Masnya aja yang salah lihat. Dari tadi saya ada di sini. Saya lihat Mas datang loh. Gimana sih? Ucapnya. Kok aneh ya? Gumamku. Mas emang lagi kurang fokus mungkin. Ucapnya lagi. Ngomong-ngomong, kakinya kenapa? Dia bertanya lagi. Kecelakaan, Mbak. Jatuh dari motor. Jawabku. Setelah berbincang beberapa saat, perempuan itu pun akhirnya diam juga. Namun, aku memutuskan agar tirai tetap terbuka. Aku kembali meminum air. Tak lama berselang, wanita itu mengajak bicara lagi. Mas, mau tahu gak? Dia bertanya lagi. Aku pun bingung apa maksudnya. Tapi akhirnya dia melanjutkan ucapannya. Di sini serem loh. Saya takut di sini sendiri. Ada hantu perempuan yang suka jalan-jalan di ruangan ini. Katanya menceritakan padaku. Masa sih, Mbak? Jawabku tak percaya. Iya Mas, kalau malam saya sering lihat bayangan perempuan jalan ke sana kemari sambil nangis. Serem deh. Makanya saya tenang karena akhirnya saya tak sendiri lagi di barisan ini. Tuturnya sedang menjelaskan. Mendengar itu, bulu kuduku langsung berdiri. Entah dia mau menakut-nakuti atau memang betul-betul ada. Tapi aku anggap wanita itu sedang berhalusinasi saja. Semoga tak ada hal-hal seperti itu di sini. Setelah beberapa menit mengobrol, kami pun sepakat untuk segera tidur. Tirai aku tutup kembali. Aku mulai memejamkan mata, tapi aku tak bisa tidur. Aku penasaran dengan wanita tadi. Aku lupa bertanya
dia sakit apa. Aku menoleh, sepertinya dia sudah tidur. Tak apalah, aku masih bisa bertanya besok. Mas, maaf ganggu. Nama panjangnya siapa ya? Tiba-tiba seorang suster datang dan langsung bertanya tanpa basa-basi padaku. Agar video ini tidak terlalu panjang, maka ayo kita lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe, dan klik link di deskripsi untuk part kedua.